dari kedokteran ke entrepreneurship. Nah ini saya mau balik ke dimensi kesehatan. Saya mau ngajak ngobrol mengenai mental health issue. Ini kalau saya lihat Surgeon General's Report dari negara-negara maju, itu penyakit-penyakit yang sekarang paling dikhawatirkan, itu bukan jantung lagi, bukan gula lagi, bukan stroke lagi, tapi depresi. Betul. Anxiety. Tepat sekali. Bahkan suicide. Ya. Nah ini tadi kita sempat ngalor ngidul sebelumnya ngobrol mengenai bukunya Jonathan Haidt kan, Anxious Generation, yang mana dia tuh mengedepankan hipotesa atau bahkan teori bahwa ini nyambung dengan aktivitas online yang terlalu banyak. Sama dan persis. kurang aktivitas offline. Ya itu. Gimana Tirta? Pas Anda? Pak kita bilang seperti dari Jonathan Haidt itu selaras Pak dengan paper-paper medis. Iya. Jadi teknologi itu berfungsi dua mata pedang. For positive side, itu akan membuat kita menuju ke level inovasi titik tertinggi. Siap. Tapi negatif impact-nya, itu membuat aktivitas kita lama di dunia teknologi daripada sekitar. Nah itu terlihat jelas sebenarnya di generasi kita. Yang di bawah saya, yang paling muda. Kenapa Gen Z itu lebih vokal untuk mengutarakan mental health-nya? Karena selama mereka hidup, mereka tuh mayoritas hidupnya sudah dipaparkan dengan teknologi. Terbiasa untuk mengekspresikan diri di media sosial. Dan terparah ya, pandemi yang terjadi di 2020 itu kan Gen Z lagi produktif. Kalau nggak SMA kuliah. Kalau nggak lagi meniti karir awal kerja, itu Gen Z awal banget tahun 98 sampai 2000-an. Tapi rata-rata di 2020 tahun 2000 tuh masih baru kuliah semester 5-6. Dan mereka di-cut gitu aja. Pendidikan online yang akhirnya membuat aktivitas online screen time mereka tuh jadi tinggi. Dan akhirnya itu membuat yang paling tinggi itu anxiety, Pak. Kecemasan. Jadi anxiety ini ternyata berkembangnya di dua generasi loh Pak. Ini plot twist nih. Jadi yang ngomong tuh WHO sampai ada hari anxiety dunia sama hari depresi dunia, hari kesehatan mental dunia pun ada. Itu dikatakan WHO bahwa kerugian akibat mental health di perusahaan itu tinggi sekali, nyaris triliunan dolar. Saya lupa pastinya berapa, tapi bisa dicari sendiri di WHO. Dan itu penyebab rata-rata adalah anxiety yang terjadi di generasi 70 sampai 2000-an, 90-an, dan anxiety yang terjadi Gen Z. Sama-sama cemas, tapi cemasnya beda hal. Kalau yang generasi X itu cemas mengenai uncertainty, ketidakpastian di masa depan, rumah semakin mahal. Dan yang Gen Z itu anxiety mengenai karir path. Jadi mereka tuh bingung, nanti aku nggak bisa beli rumah. Nah akhirnya defense mekanismenya beda. Kalau Gen X itu karena terbiasa mendem, mereka memendam hal itu, dipendam terus. Nah karena Gen Z lebih vokal, mereka mengekspresikan itu di media sosial dan lebih terbuka.